Kisah Aditya, si pemuda kaya, yang menjadi pelayan restoran, episode 16. Pak Jaja, yang masih tidak percaya, dengan ucapan Aditya, yang akan membeli kontrakan miliknya itu. Lalu, terdengar, Pak Jaja berkata, "Jangan asal bicara kamu. Kamu pikir, 275 juta itu uang yang sedikit? Kamu pikir dong. Kamu tuh hanya seorang pelayan, jangan paksakan diri untuk membeli kontrakan ini. Saya tahu, kamu bilang seperti itu, biar si Erin mikir, kalau kamu punya banyak uang, terus, kamu bisa dekatin dia. Cara seperti itu sudah basi," ucap Pak Jaja. Erin yang mendengar ucapan Pak Jaja, ia pun, langsung menghampiri Aditya, lalu berkata, "Maaf Mas, kalau memang benar apa yang dikatakan Pak Jaja, saya berterima kasih banget, Masnya udah berniat untuk membantu saya. Tapi alangkah baiknya, Mas jangan mempermalukan diri, hanya karena untuk dapat perhatian dari saya," ucap Erin. Lalu, Aditya pun berkata, "Oh ya, kalau enggak salah, nama Mbak Erin ya?" ucap Aditya. "Iya Mas, nama saya Erin," jawab Erin. Lalu terdengar, Aditya kembali berkata, "Saya benaran akan membeli kontrakan ini. Dan satu hal lagi, saya melakukannya, bukan untuk mendapat perhatian dari siapapun, melainkan karena saya suka dengan lokasi kontrakan ini," ucap Aditya. Lalu tiba-tiba terdengar, Pak Jaja berkata, "Ya udah, kalau memang kamu ingin membeli kontrakan saya, kamu bayar sekarang, jangan hanya omong besar saja," ucap Pak Jaja. Sementara Pak Arman yang mendengar ucapan Aditya pada Erin, ia pun bergumam dalam hati, "Enggak salah lagi, pasti pemikiran anak muda ini, sama dengan apa yang saya pikirkan," gumam Pak Arman. Lalu, Aditya pun kembali berkata pada Pak Jaja, "Kalau gitu, apa bisa Bapak menunggu sebentar, saya mau nelpon ke rumah dulu," ucap Aditya. "Ya udah buruan, saya enggak punya banyak waktu," jawab Pak Jaja. Mendengar ucapan Pak Jaja, Aditya pun, langsung mengambil handphone miliknya, dan melakukan panggilan. Melihat handphone kamera milik Aditya yang jadul, Pak Jaja dan Pak Arman pun, langsung tertawa terbahak-bahak, tanda meremehkan Aditya. Lalu terdengar, Pak Arman berkata, "Anak muda, sebelum kamu membeli kontrakan ini, alangkah baiknya, kamu beli dulu handphone baru. Handphone kamu itu, masih 100 kali lebih bagus, handphone milik anak saya yang masih kelas 4 SD, ucap Pak Arman. Sekedar diketahui, handphone milik Aditya, adalah handphone yang mahal di zamannya. Aditya sendiri, sudah memakai handphone itu, selama hampir 8 tahun. Seperti yang kita tahu, yang namanya handphone, tiap ada tipe keluaran baru, yang tipe lamanya pasti jatuh harga, dan bahkan tidak lagi diproduksi, seperti handphone yang sekarang digunakan oleh Aditya. Aduh guys, nih yang nulis, mau promosiin handphone kali ya?" Sementara Erin, saat melihat handphone milik Aditya, ia langsung bergumam dalam hati, nih cowok, apa ya yang ada di otaknya, handphone aja kayak gitu, apa benar, dia sanggup untuk membeli kontrakannya Pak Jaja, gumam Erin saat itu. Sementara itu, di lokasi yang berbeda, terlihat saat itu, Tuan Winata yang sedang menghubungi seseorang. Sementara Aditya, yang saat itu tengah menelpon seseorang, terdengar seorang wanita berkata, "Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Tolong tunggu beberapa saat lagi," ucap si operator. Aditya pun, kembali mencoba melakukan panggilan, namun tetap saja, mendapatkan jawaban yang sama dari si operator. Tak berapa lama kemudian, panggilan Tuan Winata pun telah tersambung.
Halo Sin, ucap Tuan Winata, yang ternyata sedang menghubungi Cindy. Iya Pak, halo juga. Ada apa ya? Tiba-tiba Papa nelpon Cindy. Sahut Cindy, memanggil Tuan Winata, dengan panggilan Papa. Entar sore, kamu datang ke rumah ya. Ada yang ingin Papa omongin sama kamu dan Aditya, ucap Tuan Winata. Iya Pak, entar Cindy kesana, sahut Cindy. Ya udah, lanjutin lagi kerjanya. Papa tutup dulu teleponnya ya, ucap Tuan Winata, lalu menutup panggilan tersebut. Cindy yang belum mengetahui perihal postingan dari Pak Thohir, ia pun bergumam dalam hati. Aduh, pasti Papa mau mempertanyakan tentang omset restoran nih. Tapi kok harus sama Aditya sih? Pasti Papa mau serahin jabatan pimpinan hotel sama Aditya, gumam Cindy saat itu. Sementara Aditya yang terus melakukan panggilan pada ayahnya, namun tetap tak dapat tersambung. Tiba-tiba terdengar, Pak Jaja berkata, "Sudahlah anak muda, enggak usah belaga akting," ucap Pak Jaja, dan kembali berkata pada Pak Arman. "Gimana Pak Arman, apa bisa Bapak bayar DP-nya sekarang?" "Oh tentu saja Pak, saya DP 50 juta dulu, nanti sisanya minggu depan saya lunasi," ucap Pak Arman, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Transaksinya, kita lanjutin di rumah Pak Jaja saja. Enggak enak diliatin orang, masa ngitung duit 50-nya di sini, entar ada yang gelap mata, kita malah dirampok," ucap Pak Jaja, sambil melihat ke arah Aditya. Namun Aditya saat itu tak memperdulikan lagi ucapan Pak Arman, ia terus saja melakukan panggilan. Dan tak berapa lama kemudian, panggilan yang dari tadi dilakukan Aditya pun tersambung. Dan tanpa basa-basi lagi, Aditya pun langsung berkata, "Halo Pak, Adit mau minta tolong sama Papa," ucap Aditya. Lalu, Tuan Winata pun berkata, "Mau minta tolong apa? Kamu bilang aja, kalau Papa bisa, pasti Papa bantu," ucap Tuan Winata. Terlihat saat itu, Aditya sedikit ragu, untuk kembali melanjutkan perkataannya. Lalu terdengar lagi, Tuan Winata berkata, "Kok malah diam sih? Coba bilang sama Papa, apa yang kamu mau," ucap Tuan Winata. Setelah terdiam sejenak, Aditya pun berkata, "Ini Pak, sebenarnya ada yang mau saya beli, tapi uang tabungan Adit enggak cukup, apa bisa Papa nambahin uang Adit?" ucap Aditya, sedikit terbata-bata. Sementara Tuan Winata mendengar ucapan Aditya, yang selama ini tak pernah meminta apa-apa darinya, beliau pun langsung berkata, "Berapa uang kamu perlu nak?" "Saat ini, uang di tabungan Adit ada 150 juta, masih kurang 125 juta lagi Pak," ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, spontan Tuan Winata pun kaget. Tapi bukan karena uang yang diminta Aditya, melainkan karena nominal uang di dalam tabungannya. "Tunggu sebentar, tadi kamu bilang, uang di tabungan kamu ada 150 juta, itu uang dari mana? Selama ini kan, kamu enggak pernah minta uang ke Papa, kok tabungan kamu sampai banyak gitu? Kamu enggak ngelakuin hal yang aneh-aneh kan?" ucap Tuan Winata. "Enggak kok Pak, itu sisa-sisa uang bulanan yang Papa kirim waktu Adit masih di Jerman," ucap Aditya. Lalu tiba-tiba terdengar, Pak Jaja berkata, "Ciile, Pak Arman, kamu dengar enggak barusan, sisa uang bulanan waktu di Jerman katanya," ucap Pak Jaja. "Udahlah Pak, dengerin aja apa kata dianya. Mungkin dia lagi ngayal jadi anak orang kaya," sahut Pak Arman. "Siapa itu nak? Kok tadi Papa dengar ada yang ngomong," ucap Tuan Winata, yang mendengar ucapan Pak Jaja dan Pak Arman. "Oh itu Pak, orang yang punya barang yang mau Adit beli," sahut Aditya. Lalu,
Tuan Winata pun berkata, "Berarti, kamu perlunya 275 juta kan?" "Iya Pak," sahut Aditya. "Ya udah, sekarang juga Papa transfer ke rekening kamu," ucap Tuan Winata. "Adit perlunya uang ke spa, karena kalau Adit ke bank dulu buat narik, keburu dibeli orang barangnya," sahut Aditya. "Ya udah, sekarang kamu ada di mana? Nanti biar Papa suruh Om Hendrik untuk antarin uangnya ke tempat kamu." Mendengar ucapan ayahnya, Aditya pun langsung menyebutkan alamat lokasi tersebut. "Ya udah, kamu tunggu aja di situ," ucap Tuan Winata, lalu kembali berkata, "Oh ya, tolong kamu kirimkan ke Papa nomor rekening kamu," ucap Tuan Winata. "Iya Pak, entar Adit kirim," ucap Aditya, lalu menutup panggilan tersebut. Setelah menutup panggilan itu, Aditya pun segera mengirimkan nomor rekening yang diminta oleh ayahnya tadi. Lalu terdengar Pak Jaja berkata, "Gimana, udah dapat duitnya belum?" "Tunggu bentar ya Pak, uangnya nanti diantarin ke sini," sahut Aditya. Sementara Tuan Winata, beliau pun segera menghubungi Pak Hendrik. "Halo Pak Hendrik, tolong Pak Hendrik bawakan uang 275 juta untuk Aditya. Alamatnya sudah saya kirimkan di WhatsApp," ucap Tuan Winata, lalu kembali berkata, "Oh ya Pak Hendrik, tolong juga Pak Hendrik kirimkan uang 1 miliar untuk Aditya. Nomor rekeningnya udah saya kirim juga di WhatsApp Anda," ucap Tuan Winata. Mendengar perkataan dari bosnya, tanpa banyak tanya, Pak Hendrik pun berkata, "Iya Tuan, saya segera ke sana," sahut Pak Hendrik. "Tapi tolong, Pak Hendrik awasi anak saya itu. Saya pengen tahu, sebenarnya apa yang ingin ia beli," ucap Tuan Winata. Mendengar ucapan Tuan Winata, Pak Hendrik pun berkata, "Percaya saja Tuan. Tuan muda tidak akan membeli sesuatu yang aneh-aneh. Saya bukannya tidak percaya dengan anak saya. Hanya saja, kita sebagai orang tua, harus tahu, apa yang dilakukan anak kita, saat tiba-tiba meminta uang sebanyak itu," ucap Tuan Winata. Mendengar ucapan Tuan Winata, Pak Hendrik pun berkata, "Tuan nih gimana sih? Enggak percaya anak kok, malah transferin uang 1 miliar ke rekeningnya," ucap Pak Hendrik. "Saya melakukan itu, bukan tanpa maksud apa-apa. Saya ingin tahu, uang 1 miliar itu, akan digunakan bagaimana, apa dia bisa melipat gandakan uang itu, atau malah habis percuma. Kalau uangnya dihabiskan percuma, berarti, dia enggak layak untuk mewarisi semua harta kekayaan saya," ucap Tuan Winata, lalu kembali berkata, "Oh ya Pak Hendrik, kalau untuk masalah uang 1 miliar itu, nanti kita bicarakan lain waktu. Sekarang Anda bawakan saja uang untuk Aditya," ucap Tuan Winata, lalu menutup panggilan tersebut. Sementara Cindy, yang tadi mendapat telepon dari Tuan Winata, ia terlihat bingung. "Sepertinya, saya harus segera menghubungi Aditya," gumam Cindy saat itu. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode berikutnya. Akhir kata, saya beserta admin channel ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.